Ya, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, di tengah masa pandemi COVID ini, kita masih melihat begitu banyak berkat dan penyertaan daripada Tuhan atas hidup kita. Sehingga pada malam hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui PA pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita mensyukuri seluruh berkat dan penyertaan Tuhan atas hidup kita dengan kita bersama-sama memuji Tuhan. Lagu nomor 4 dari KRI, Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian, kumandang di surga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Ya, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau kami mengingat kebaikan-Mu, mengingat berkat-berkat-Mu, mengingat penyertaan-Mu atas hidup kami, di mana pada masa pandemi COVID ini, walaupun kadang-kadang tidak ada kepastian, mungkin kekhawatiran, tetapi kami percaya Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap memberkati kami ya Tuhan, sehingga pada malam hari ini, sekali lagi kami boleh berjumpa. Walaupun melalui streaming, kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menyertai acara ini. Dari awal hingga akhir, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berbicara melalui firman-Mu. Sertai juga Pendeta Aludin di dalam menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mau menyertai dia, memberikan hikmat dan kuasa kepada dia. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih ya Bapa, dengarkan seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengar paparan daripada Pendeta Aludin, tapi sebelumnya saya mengajak jemaat sekalian untuk memuji Tuhan kembali. Lagu nomor 4 tadi, baitnya yang kedua. Setelah itu waktu akan saya serahkan ke Pendeta Aludin. Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan, sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan kekal. Waktu saya serahkan ke Pendeta Aludin. Terima kasih Pak Johan. Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali pada malam ini dan kita akan meneruskan dan menyelesaikan seluruh pembahasan Injil di dalam kisah kehidupan daripada Yusuf. Bapak Ibu sekalian, Alkitab memiliki banyak sekali narasi yang begitu menarik, narasi yang begitu kuat, dan di situ kita melihat tentang cerita Alkitab adalah cerita Allah, di mana kita melihat Allah berdaulat atas jalannya sejarah, atas kehidupan satu persatu orang-orang yang mungkin pada saat mereka hidup, mereka tidak bisa melihat secara keseluruhan. Mereka hanya melihat fragmen demi fragmen. Seperti juga dalam kisah kehidupan kita, mungkin kita bertanya, apa yang sedang terjadi dengan kehidupan saya pada hari-hari ini? Apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan? Saya tidak mengerti. Lalu mungkin saudara tanya kepada hamba Tuhan, saudara tanya kepada orang-orang yang lebih senior secara
iman, dan mereka juga tidak tahu apa yang harus disampaikan kepada saudara. Tetapi hidup kita ini yang kita tahu satu hal, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, bahwa hidup seseorang itu, orang percaya yang menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Allah yang memimpin setiap bagian di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang kita lihat pada satu persatu tokoh di dalam Alkitab. Kita sudah melihat kisah kehidupan Yusuf, dan pada malam ini kita akan menyelesaikan seluruh PA mengenai kisah Yusuf. Kita sudah sampai pada akhirnya, dan setelah PA ini Bapak Ibu sekalian, kita merencanakan untuk masuk kepada pembahasan sistematik teologi, yaitu membahas mengenai tulisan Dogmatika Reform daripada Bavinck, dan kita akan memakai media Zoom dan juga akan relay melalui YouTube, dan kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan saya juga merencanakan nanti di kemudian hari kita akan membahas satu tokoh yang lain lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada pembahasan pada hari ini, mari sekali lagi kita berdoa, kita menyerahkan waktu ke depan ini. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur sebab melalui kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Tuhan mengajarkan banyak hal kepada kami. Kami melihat dan menyadari bahwa orang yang Tuhan panggil, orang yang Tuhan pakai, mereka bukan orang yang sempurna, mereka bukan orang yang tak bercacat celah, tetapi Tuhan mau memakai mereka untuk menyatakan rencana Tuhan. Dan rencanamu begitu agung, dan rencanamu di dalam sejarah tidak mungkin dihentikan oleh apapun, oleh siapapun juga. Dan biarlah kami belajar mendapat kekuatan, dan firman itu mengarahkan hidup kami. Bukan sekadar kami tahu, tapi kami sungguh-sungguh mengimani, dan kami melangkah berdasarkan pimpinan Tuhan. Tuhan sertai di dalam PA yang terakhir pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sampai kepada akhir daripada kisah kehidupan Yusuf. Dan bagian ini akan ditutup dengan ending yang kita boleh katakan cukup bahagia. Ending yang bahagia Bapak Ibu sekalian. Dan ending ini, akhir daripada kejadian ini akan ditutup dengan kematian Yakub, kematian Yusuf. Dan ada satu pengharapan yang besar sekali, dan satu keyakinan bahwa Allah dialah yang bertahta di dalam sejarah. Dan setelah itu kita akan masuk, kemudian dibuka oleh Keluaran, langsung menggambarkan suasana yang suram sekali di mana Israel berada di bawah perbudakan Mesir. Tapi kita akan menyelesaikan pada hari ini mengenai 2 pasal terakhir daripada Kejadian. Kita tidak akan membaca bagian yang panjang tersebut. Bapak Ibu nanti bisa membaca dengan perlahan-lahan bagian tersebut, dan kemudian bisa mengikuti melalui PA ini juga apa yang mau dinyatakan melalui bagian tersebut. Kita sudah melewati rumitnya kehidupan daripada keluarga Yakub. Bapak Ibu sekalian, jikalau Bapak Ibu melihat keluarga-keluarga orang-orang percaya, lalu Bapak Ibu mengatakan, kenapa keluarga orang percaya seperti ini? Ada masalah seperti itu. Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, orang-orang yang Tuhan panggil, mereka juga bergumul. Keluarga Yakub adalah keluarga yang begitu rumitnya, begitu banyak masalah, dan dikatakan sebagai keluarga yang disfungsi. Dan kita membahas sejak Kejadian pasal 37 tentang Yusuf. Yusuf menjadi tokoh protagonis yang mengarahkan jalannya cerita sampai kepada akhir daripada Kejadian. Pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga tersebut dipersatukan di dalam damai. Keluarga tersebut direkonsiliasikan, dan jangan lupa mereka adalah leluhur daripada 12 suku Israel. Dan di sini orang Israel, Musa menuliskan kepada mereka, mereka perlu tahu apa yang pernah terjadi kepada leluhur mereka sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, Kejadian pasal 49 itu sebelum Yakub mati. Yakub memberikan perkataan-perkataan terakhir. Orang kalau sudah mau mati, dengarkan kalimatnya. Orang kalau hidup masih sehat, orang kalau hidupnya masih berada dalam keadaan lancar, keadaan baik, berkelimpahan, seringkali perkataan banyak keluar, perkataan yang sia-sia. Tetapi orang kalau sudah mau mati, nafas-nafas terakhirnya, saudara dengarkan apa yang dia mau katakan. Dari situ kita bisa melihat intisari daripada seluruh perjalanan hidupnya. Kita bisa melihat kualitas iman, karakter, spiritualitas daripada orang tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian,
Pasal 49 itu mencakup perkataan-perkataan besar terakhir dari Yakub tentang apa? Yakub panggil anak-anaknya semua kumpul. Lalu kemudian Yakub memberikan perkataan tentang nasib daripada anak-anaknya dan keturunan mereka, yaitu 12 suku Israel. Di dalam perkataan Yakub yang terakhir ini, saudara akan mendapati di situ ada berkat, di situ ada kutuk, di situ ada penghakiman, tetapi juga ada janji yang diberikan. Nah, bagian ini lebih sering disebut sebagai blessings daripada Yakub. Nah, saudara sekalian, Yakub di dalam imannya dan di dalam kesadaran bahwa dia adalah sarana daripada covenant Allah, perjanjian Allah, Yakub ketika berbicara kepada anak-anaknya, Yakub bukan cuma melihat kepada masa itu, tetapi Yakub melihat jauh ke depan kepada waktu masa di mana keturunan daripada orang-orang Israel akan masuk ke Kanaan, akan menaklukkan Kanaan, dan mereka akan berdiam di sana. Dan Yakub juga bahkan dia melihat melampaui itu kepada satu masa yang lebih mulia di kemudian hari. Nah, saudara sekalian, kita sudah akan mengakhiri Kejadian, tetapi saya ingin saudara memahami dulu mengenai konteks perkataan berkat Yakub ini kepada anak-anaknya. Latar belakang atau konteks daripada perkataan Yakub di pasal 49 ini, saudara harus ingat bahwa kitab Kejadian itu adalah kitab yang berbicara tentang apa? Kitab Kejadian adalah kitab yang bicara tentang berkat. Ketika Allah mencipta dunia, saudara perhatikan Allah memberkatinya. Kejadian pasal 1 ayat 22, ayat 28 misalnya. Saya bacakan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut. Kepada ciptaan itu, hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Allah memberkati ciptaannya itu, Allah memberkati semuanya. Banyak sekali bicara soal Allah memberkati. Namun oleh kejatuhan manusia, oleh dosa pertama yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, maka berkat universal itu lenyap. Saudara sekalian, dunia yang aman, dunia yang damai, dunia yang fruitful, sekarang oleh dosa manusia itu berganti dengan duri, berganti dengan onak, berganti dengan perseteruan, kebencian, kemudian ada pembunuhan, sakit, penyakit, dan kematian yang mana menyebabkan manusia yang berasal dari debu kembali kepada debu. Saudara sekalian, tapi itu belum yang paling celaka. Yang paling celaka itu adalah terputusnya relasi yang sempurna dengan Allah, yang selama ini manusia nikmati di Taman Eden. Saudara sekalian, waktu bicara dosa, seringkali kita hanya menilai dosa itu kepada dampaknya, kepada efeknya. Sakitlah, miskinlah, sengsaralah, bergumul, berduka, dan sebagainya. Kalau tidak ada itu dialami orang, seringkali orang menganggap dosa itu remeh. Saudara kalau belum berhadapan dengan kejahatan, saudara kalau belum berhadapan dengan kemelaratan, saudara anggap dosa itu hal yang remeh. Tetapi saudara sekalian, kita sering kali lupa bahwa akibat yang paling besar daripada dosa itu adalah relasi yang terputus dengan Tuhan Allah. Maka manusia pertama diusir keluar daripada Taman Eden, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan dunia yang keras, berhadapan dengan dunia yang gelap. Berkat yang tadi mereka terima itu sekarang sudah berbalik menjadi kutukan. Tetapi saudara sekalian, Alkitab tidak ditutup dengan Kejadian pasal 3 setelah manusia jatuh dalam dosa. Apakah untuk selama-lamanya demikian? Tidak. Saudara perhatikan. Sejak semula Allah sudah merencanakan untuk membebaskan manusia itu dari segala yang jahat, membalikkan kembali kutukan itu menjadi berkat, dan memulihkan, merestorasi apa yang sudah rusak. Itu yang Allah rencanakan. Maka secara garis besar, Kejadian itu isinya apa? Kejadian itu adalah kisah tentang berkat dan janji bagi pemulihan. Tentang berkat dan janji bagi pemulihan, dan kita sudah melihat pengharapan itu di dalam kitab ini. Allah berjanji bahwa satu hari nanti benih perempuan itu akan menghancurkan kepala daripada ular, memulihkan relasi yang rusak diakibatkan oleh karena dosa. Kejadian pasal 3 ayat 15 itu adalah pertama
Injil disampaikan. Tetapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, apakah pemulihan itu berlangsung segera? Apakah pemulihan itu mudah adanya? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita melihat Kain yang dikira benih perempuan itu, keturunan perempuan itu, orang mungkin kita membaca, kita menyangka bahwa Kainlah yang akan menghancurkan kepala daripada ular. Tetapi tidak, saudara sekalian. Kain justru membawa dosa itu kepada tahap yang lebih jauh. Kain justru membawa dosa itu menjadi lebih advance. Dan Kain membunuh saudaranya Habel. Keturunan pertama setelah manusia keluar, mereka sudah melakukan kejahatan yang jauh lebih menakutkan. Kain membunuh saudaranya sendiri, Habel. Bapak Ibu sekalian, dosa itu seperti kanker. Bukan makin lama makin baik. Dia akan menggerogoti, dia akan menelan yang masih baik, yang sehat itu, saudara sekalian. Dosa itu makin lama makin merusak. Maka tanpa campur tangan Tuhan, betapa mengerikan dosa dan akibatnya itu. Saudara sekalian, banyak orang bertanya pada hari ini, di mana Tuhan di tengah-tengah segala kejahatan yang terjadi? Padahal orang-orang tidak sadar bahwa adalah campur tangan Tuhan yang membuat kita masih bisa hidup dengan layak. Saudara sekalian, di dalam generasi-generasi berikutnya setelah Kain, dosa itu makin menjadi-jadi sampai kepada Tuhan menghukum melalui air bah. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 betapa jahatnya manusia. Kejadian pasal 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di dalam pikiran manusia semuanya adalah hal yang jahat. Setelah Tuhan menghukum dengan air bah, adakah manusia itu lebih baik? Saudara sekalian, manusia tidak juga menjadi lebih baik, tetapi kejahatan itu semakin menjadi-jadi. Akar hati mereka sama dengan akar daripada dosa yang pertama, yaitu adanya arogansi manusia untuk menjadi sama seperti Allah. Kejadian pasal 11, peristiwa Menara Babel menegaskan hal itu. Di mana manusia berpikir bahwa kalau mereka bersama-sama, mereka menyatukan segala sumber daya mereka, mereka bisa mencapai sesuatu dengan keahlian dan kemampuan mereka, manusia bisa mencapai kepada hadirat Allah. Dan ini sebenarnya bicara tentang ibadah. Manusia mau menjadi pusat daripada ibadah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukannya menjadi berkat, menara yang didirikan itu justru mendatangkan kutukan lebih lanjut. Dan manusia itu terserak ke seluruh muka bumi. Saudara lihat Kejadian pasal 11 itu memberitahu manusia tidak ada perubahan. Ini memberitahu kita satu hal, bahwa the new beginning, permulaan yang baru tidak pernah bisa melalui inisiatif manusia. Itu hanyalah pemberian Allah. Jadi kalau orang bertobat, dia mengatakan saya mau bertobat, tetapi tanpa pertolongan Tuhan, maka inisiatif itu tidak mungkin terjadi. Saudara sekalian, permulaan yang baru itu hanyalah pemberian daripada Tuhan Allah. Maka di dalam Kejadian pasal 12, Allah berinisiatif. Selalu adalah inisiatif Allah, dan rencana penebusan itu dimulai Allah dengan memanggil pasangan Abram dan Sarai. Ketika Tuhan memanggil mereka, berjanji untuk memberkati mereka. Bapak Ibu sekalian, memberkati mereka, dan melalui mereka maka seluruh muka bumi itu juga mendapatkan berkat. Nah, saudara sekalian, kita melihat pada bagian selebihnya daripada Kejadian. Setelah Kejadian pasal 12, Abraham dipanggil oleh Allah. Maka bagian selebihnya daripada kitab Kejadian itu bicara tentang bagaimana berkat yang dijanjikan itu perlahan-lahan Allah genapi di dalam kehidupan 4 generasi tersebut. Saudara sekalian, meskipun mereka adalah orang-orang yang berdosa, sinful people. Ini hal yang penting ya. Kadang kita selalu mengira bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang sempurna. Saudara merasa aku ini orang yang penuh dengan kenajisan, orang yang kotor, orang yang tidak layak Tuhan pakai. Tetapi bagian dari pemanggilan Abraham sampai kepada akhir Kejadian di dalam 4 generasi itu memberitahu bahwa Allah berinisiatif dan Allah yang menggenapi berjanji berkat itu. Meskipun melalui orang-orang yang berdosa. Maka saudara sekalian, ini adalah konteks atau latar belakang daripada berkat blessings yang disampaikan oleh Yakub kepada anak-anaknya. Di dalam Kejadian pasal 48 didahului oleh berkat
yang diberikan Yakub kepada dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Maka sekarang dalam Kejadian pasal 49 Yakub memanggil 12 anak-anaknya dan memberikan kepada mereka perkataan-perkataan terakhirnya. Dan saudara jangan dipikir bahwa semua perkataan tersebut adalah perkataan yang baik-baik dan enak didengar. Kalau kita pikir bicara perkataan berkat, blessings, itu pasti bicara hal-hal yang enak, hal-hal yang baik. Dan Yakub yang sudah mau mati, dia tidak bicara berdasarkan keinginan dia. Kadang kita bicara berdasarkan apa yang kita mau, supaya orang senang. Aku sudah mau mati, jangan mengecewakan orang lain. Aku bicara saja yang baik-baik, aku bicara saja yang enak-enak, supaya mereka senang. Mereka akan ingat, aku sebagai engkong yang baik, sebagai papa yang baik. Tapi tidak, Yakub bicara apa yang Tuhan mau dia sampaikan. Maka perkataan berkat itu, blessings itu, kalau saudara baca Kejadian 49, kedengarannya tidak seperti berkat sama sekali. Di dalam beberapa kasus disampaikan bahwa penghakiman terhadap dosa orang tua akan turun kepada anak-anaknya. Nanti saudara baca Kejadian 49, akan nyata sekali apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan berdampak kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Tetapi saudara sekalian, di balik apapun juga, overall perkataan Yakub itu tetaplah sebuah berkat. Saudara baca Kejadian 49 ayat 28 dijelaskan, karena itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Maka apapun juga, di sana ada kutukan, di sana ada penghakiman, tetapi overall itu adalah berkat dan ada janji yang diberikan. Di sini menyatakan bahwa keseluruhan semua anak-anak Yakub akan masuk ke dalam berkat yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Berbeda dengan Abraham, berbeda dengan Ishak. Tidak ada anak-anak Yakub yang akan terbuang daripada janji berkat yang Tuhan berikan itu. Kalau pada Abraham ada Ismail yang terbuang, pada Ishak ada Esau yang terbuang, pada Yakub ke seluruh anak-anak dia akan masuk ke dalam berkat janji Tuhan itu. Meskipun, saudara perhatikan, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak lebih baik daripada Ismail dan Esau, bahkan dalam beberapa hal dosa mereka itu mengerikan. Yakub sendiri tidak lebih baik daripada Esau, saudara sekalian. Tetapi di sini sekali lagi menunjukkan satu hal kebenaran firman Tuhan, satu hal yang menjadi doktrin yang dipegang oleh orang-orang reform, yaitu bahwa kedaulatan Allah itulah yang menentukan segala sesuatu. Di sini menunjukkan bahwa semua itu semata-mata kedaulatan Allah dan Allah dengan bebas menyatakan anugerahnya dan belas kasihannya. Maka berkat ini dan bagaimana berkat itu diberikan, itu menandai tema kunci daripada relasi Allah dengan umatnya. Nah sekarang kita akan melihat apa yang mau dinyatakan oleh berkat Yakub kepada anak-anaknya. Apa yang mau dinyatakan? Pertama-tama saudara sekalian, menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu real. Dosa itu real, Yakub tidak menutupi dosa daripada anak-anaknya. Dosa itu real dan ada konsekuensi daripada dosa di dalam kehidupan umat manusia. Bahkan di dalam kehidupan umat Allah, dosa itu real dan ada konsekuensinya. Bukan hanya orang-orang tidak percaya yang menunjukkan dosa yang berakar dan adanya pola yang berlanjut daripada dosa, tetapi juga di dalam kehidupan orang-orang percaya, dan ini bisa kita lihat pada kata-kata Yakub kepada anak-anaknya. Saya hanya mereview secara sebentar saja. Yang pertama ialah perkataan yang diberikan kepada Ruben, anak sulung daripada Yakub. Anak sulung itu selalu istimewa. Bagi orang-orang pada zaman kuno, posisi sebagai anak sulung itu adalah posisi yang memberikan kebanggaan. Dan Ruben sebagai anak sulung, Ruben memiliki privilege itu. Ruben memiliki kebanggaan dan secara manusia Ruben diberkati dengan kekuatan dan kegagahan, kehormatan dan kuasa sebagai anak sulung. Namun Yakub mengatakan semua potensi dan kesempatan itu terbuang percuma karena Ruben dikatakan membual seperti air di ayat keempat. Karakter Ruben itu kurang baik. Bahkan Yakub terang-terangan mengatakan bahwa Ruben sudah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku.
Ruben dia tidur dengan gundik daripada papanya, saudara sekalian. Siapa gundik itu? Adalah Bilha. Kejadian pasal 35 mencatat ayat 22 bahwa Ruben tidur dengan gundik papanya, Bilha. Saudara perhatikan, ketika saya baca ini saya coba memikirkan, Bilha itu siapa? Bilha itu gundiknya Lea apa gundiknya Rahel? Saudara sekalian, Bilha itu gundiknya Rahel. Saya tidak tahu apa motivasi daripada Ruben untuk meniduri gundik papanya, yaitu budak daripada Rahel. Mama daripada Ruben adalah Lea, budak Lea adalah Silpa. Nah saudara sekalian, saya tidak tahu apakah ada persaingan di antara saudara dan sebagainya ketika Ruben meniduri Bilha. Dan itu membuat Yakub akhirnya menjatuhkan satu perkataan yang tidak mengenakan kepada Ruben. Dan saudara perhatikan, Ruben menanggung banyak hal. Ruben adalah anak yang sulung, harusnya menunjukkan kegagahan dia, kuasa dia, kehormatan dia. Tetapi saudara perhatikan bahwa apa yang Ruben rencanakan selama ini, apa-apa yang Ruben rencanakan diceritakan oleh Alkitab tidak berjalan baik. Ketika Ruben mau selamatkan Yusuf, yang terjadi apa? Yusuf apakah diselamatkan? Ruben mau membawa Yusuf kembali kepada papanya, tetapi yang terjadi Yusuf malah dijual oleh saudara-saudara yang lain. Lalu ketika Yusuf yang menjadi penguasa Mesir itu memerintahkan saudaranya, bawalah adikmu yang paling bungsu kemari, jikalau kamu mau beli makanan. Ruben dia dikatakan menjaminkan dua anak laki-lakinya kepada Yakub supaya Benyamin diizinkan untuk dibawa ke Mesir. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Yakub. Perkataan siapa yang nantinya diterima? Bukan Ruben, tetapi Yehuda yang nantinya diterima. Maka inilah nasib Ruben, inilah kisah hidup Ruben. Lingkungan dan karakternya sepertinya digambarkan bersama-sama terus-menerus melawan dia. Karakternya, lingkungannya, maka Ruben memiliki jejak kurang dapat dipercaya. Ruben memiliki jejak kurang pede, orang yang goyah. Maka itu juga turun nantinya kepada suku Ruben. Saudara perhatikan ya, nanti saudara baca di Hakim-Hakim pasal 5. Ayat 15 mengatakan begini. Para pemimpin suku Isakar itu menyertai Deborah. Dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak pergi perang. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk ke lembah. Tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Lalu di ayat 16 Hakim-Hakim pasal 5 dikatakan, mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Wah, dibilang sekali lagi. Maka itu menurun kepada keturunannya. Mereka menjadi kurang pede, kurang dapat diandalkan, kurang dapat dipercaya. Padahal Ruben itu anak yang sulung. Lalu berikutnya Simeon dan Lewi. Yakub mengatakan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kekerasan. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan di dalam menyatakan pembalasan dendam mereka. Dan mereka memakai kekerasan sebagai senjata mereka. Tuhan mengadakan pembalasan, tetapi bukan memakai justifikasi kekerasan. Semata-mata satu keinginan melampiaskan sesuatu. Tetapi Simeon dan Lewi melakukan itu. Kita ingat peristiwa ketika saudari mereka Dina diperkosa oleh Sikem. Sikem anak Hemor, raja orang Hewi. Lalu Sikem itu cinta kepada Dina. Dia ingin menikahi, mengambil Dina sebagai istrinya. Tetapi anak-anak Yakub yang sudah dendam, sudah marah itu. Mereka mengelabui orang-orang Sikem. Mereka suruh sunat. Lalu ketika orang-orang itu kesakitan, mereka mematikan, mereka membantai orang-orang yang sedang kesakitan itu. Saudara sekalian, waktu itu Yakub tidak bertindak, tetapi akibat daripada dosa Simeon dan Lewi itu, Yakub mengatakan mereka telah berdosa dan mereka harus menanggung konsekuensinya itu. Akibat daripada dosa mereka adalah keturunan mereka itu terserak di seluruh Israel. Nanti saudara lihat waktu pembagian tanah, orang-orang Lewi dan Simeon itu akan tinggal di antara orang-orang Israel. Karena Simeon dan Lewi bersama-sama di dalam kejahatan mereka, maka suku-suku yang berasal dari mereka itu sama-sama akan terserak di seluruh Israel sebagai penghakiman. Tanah mereka itu terpencar di antara suku-suku yang lain. Itu yang Yakub katakan tentang
Simeon, dan Lewi. Lalu Zebulon dan Isakar, saudara bisa juga sambil membuka Alkitab saudara. Zebulon dan Isakar itu di ayat 13 dan 14, 15, saudara lihat. Zebulon itu akan diam di mana? Di tepi pantai. Orang-orang Zebulon itu nantinya akan tinggal berdekatan dengan siapa? Dengan Sidon. Yakub mengatakan mereka akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisian dengan kota penyembah berhala yaitu Sidon. Saudara ingat istri daripada Ahab, Isabel, berasal dari Sidon. Dan mereka akan mengejar keuntungan berdagang oleh karena lokasi mereka itu. Lalu Isakar itu akan mengejar tempat perhentian yang baik. Isakar itu akan mengejar negeri yang permai dan keturunannya akan menjadi budak rodi. Saudara, mereka akan mengejar kenyamanan materi, tetapi berkat itu mengisyaratkan ada harga yang harus mereka bayar demi mendapatkan itu. Maka Isakar itu akan serupa dengan orang-orang yang menjual jiwa mereka demi mendapatkan hidup yang mudah dan nyaman. Banyak orang demi mengejar keuntungan. Banyak orang demi mengejar kenikmatan hidup. Mereka menjual jiwanya. Mereka menjual kehormatannya. Mereka menjual harga dirinya. Saudara sekalian, Isakar akan menjadi orang yang serupa seperti itu. Lalu Benyamin anak yang bungsu itu, Yakub sayang sama Benyamin. Tapi ketika Yakub mengucapkan perkataan itu bukan perkataan yang dia dari hatinya saja, tetapi Tuhan yang mau Yakub mengatakan itu. Benyamin itu digambarkan sebagai apa? Sebagai serigala yang menerkam. Tidak pernah digambarkan secara positif di dalam Alkitab, saudara sekalian. Kita tahu Benyamin pernah ada kasus besar dalam kitab Hakim-Hakim. Ketika mereka melakukan aib, mereka melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap gundik daripada seorang Lewi yang mana mengakibatkan seluruh suku memerangi Benyamin dan Benyamin itu dikucilkan. Benyamin itu adalah aib bagi suku-suku Israel. Dan saudara ingat ketika Israel minta raja, kami mau raja sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dalam hati mereka, kami tidak mau dipimpin Tuhan, kami mau punya raja supaya kami sama seperti bangsa lain. Tuhan kasih siapa? Tuhan kasih Saul, nanti baru Daud yang dikasih Tuhan sesuai kemauan Tuhan. Tapi ketika mereka minta, Tuhan berikan hukuman, Tuhan kasih siapa? Saul. Saul dari mana? Saul dari suku Benyamin. Maka ketika mereka sembah Saul sebagai raja, bersujud, mereka dalam hati tahu ini suku yang dikucilkan, ini suku yang ditolak, tapi mereka harus melakukan itu. Saudara sekalian, di Alkitab tidak pernah digambarkan positif tentang Benyamin itu. Saudara sekalian, digambarkan di Alkitab, Yakub mengatakan dari pagi dan petang dia mengambil keuntungan dari mereka yang lebih lemah daripadanya. Tetapi saudara, orang-orang Benyamin juga ada kebanggaan bahwa raja pertama dari Israel berasal dari Benyamin. Nah, saudara sekalian, ini yang Yakub gambarkan tentang Benyamin. Lalu Dan itu digambarkan seperti ular di jalan, ayat 17. Dan itu menunjukkan adanya gap antara panggilan dan penggenapan. Orang ada panggilan, apakah dia menggenapi panggilan itu? Saudara sekalian, Dan itu ada gap, dan dipanggil untuk apa? Dan dipanggil untuk memberikan keadilan. Nama daripada Dan itu berarti hakim, judge. Namun suku ini memilih jalan sebagai pengkhianat seperti ular di jalan. Nah, saudara, kalau menuju pada hakim-hakim nanti, saudara perhatikan, praktek penyembahan berhala mula-mula itu terjadi pada suku mana? Di dalam Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30 dicatat, Bani Dan menegakkan bagi mereka patung pahatan. Itu terjadi kepada suku Dan. Lalu Gad itu dikaitkan dengan arti namanya, yaitu serang, attack God. Maka digambarkan Gad itu akan diserang oleh gerombolan dan dia akan menyerang mereka. Tidak banyak diberitakan. Lalu kemudian Asyir. Asyir itu akan menjadi suku yang subur dan produktif, menyediakan makanan yang berlimpah. Suku ini akan diam di sepanjang
pantai utara Kanaan yang kaya. Dan Asyir ini makanannya berlimpah mewah dan dia akan cocok dengan raja-raja. Karena Dan akan menyediakan santapan bagi mereka. Naftali, seperti rusa betina yang terlepas, orang-orang bebas. Mereka akan jadi orang-orang gunung yang hidupnya bebas. Free man, atau dalam bahasa kita sekarang mungkin preman begitu ya. Free man gitu ya. Dan Deborah bernyanyi tentang Naftali yang berani mempertaruhkan nyawanya di tempat-tempat tinggi di padang. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 18. Suku ini akan berdiam di barat laut daripada Kineret atau Galilea. Nah, kita akan bahas mengenai Yusuf dan Yehuda itu later, saudara sekalian, nanti. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa blessings yang Yakub berikan itu, di sini mau menggambarkan apa, saudara? Itu blessings yang Yakub berikan itu menggambarkan kerumitan daripada keluarga umat Tuhan itu dan dosa-dosa yang melekat. Kadang kita memandang bahwa, sekali lagi yang tadi saya katakan, bahwa God's people itu seringkali orang memandang harus keluarga yang sempurna. Orang pergi ke gereja lihat orang lain kenapa bercacat seperti ini, kenapa perilaku seperti ini, lalu kita mengatakan aku tidak mau lagi pergi ke gereja. Tapi saudara jangan lupa bahwa gereja adalah kumpulan daripada orang-orang berdosa yang diproses, yang sudah ditebus Allah dan diproses sanctification, saudara. Maka kadang kita memandang bahwa God's people itu pasti keluarganya sempurna, hidup mereka tidak bercacat celah, mereka bagaikan malaikat, dan jika mereka tidak sesuai dengan ekspektasi kita maka kita akan kecewa. Kita akan mencela mereka, kita akan mencela Tuhan juga sekaligus. Padahal dari bagian ini kita menyadari umat Tuhan itu adalah orang-orang berdosa yang sangat membutuhkan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Umat Tuhan. Ini bukan penghiburan yang kita mau katakan bahwa dosa itu remeh ya. Anak-anak Yakub melakukan dosa-dosa seperti itu lalu kemudian kita menganggap remeh. Tidak. Dosa tetap adalah hal yang serius di hadapan Tuhan. Dosa tetap adalah hal yang mengerikan, menjijikan di hadapan Tuhan. Perkataan yang disampaikan Yakub ini kemudian memberitahu kita bahwa dosa juga bisa berdampak kepada orang lain, bahkan kepada keturunan yang berikutnya. Perkataan Yakub ini bukan cuma diberikan kepada bapak-bapak patriark tersebut, tetapi juga diturunkan kepada anak cucu mereka yang di dalam beberapa hal mereka harus menanggung dosa daripada leluhur mereka. Nah, di dalam hal-hal seperti ini mungkin kita banyak serupa dengan bapak-bapak leluhur Israel tersebut. Dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan cuma berdampak kepada kita, tetapi juga berdampak kepada teman-teman kita, berdampak kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita khususnya. Dosa akan memiliki akibat. Saudara jangan berpikir kalau saya percaya Tuhan maka semua akibat itu langsung di reset ulang, semua tidak terjadi apa-apa semuanya. Tetap ada akibat yang harus ditanggung seperti pada anak-anak Yakub. Tetapi saudara sekalian kita bersyukur, kenapa kita bersyukur? Bahwa sekalipun dosa itu memiliki akibat kepada generasi-generasi selanjutnya, tetapi dosa bukan sesuatu yang tidak dapat dibereskan dan ditebus. Saudara sekalian, dosa itu memiliki kuasa yang menakutkan, menjerat orang, tetapi dosa itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat dibereskan dan ditebus, dan kita melihat ini di dalam kehidupan Lewi. Saudara sekalian, Lewi dikatakan bersama Simeon, mereka orang-orang yang melakukan kekerasan, tetapi oleh anugerah Allah, dan mereka dikutuk. Mereka dikutuk menjadi suku yang akan terserak, hidupnya terpencar di antara bangsa-bangsa, di antara bangsa Israel. Tetapi oleh anugerah Allah, kutukan mereka itu diubah justru bisa menjadi berkat. Mereka hidup terpencar, betul. Tetapi kita melihat suku Lewi menerima hak istimewa. Padahal mereka sudah dikutuk, akan terpencar, terserak. Tetapi mereka menerima hak istimewa menjadi suku imam. Tuhan memilih dari antara 12 suku, satu suku menjadi suku imam, dan itu adalah Lewi. Maka Lewi tidak punya kepemilikan di dunia ini. Yang lain dapat tanah, tapi Lewi tidak.
Tetapi bagi suku Lewi, mereka walaupun tidak punya kepemilikan, tetapi Tuhan adalah milik mereka. Allah sendiri menjadi pusaka mereka. Suku Lewi tersebar di seluruh Israel dan Yehuda untuk apa? Untuk mereka akhirnya menjadi berkat bagi seluruh bangsa itu melalui pengajaran hukum Tuhan bagi bangsa itu dimanapun mereka berada. Mereka mengajarkan hukum Tuhan. Maka ciri khas karakter Lewi yang melihat hal-hal itu sekadar hitam dan putih. Lewi begitu marah ketika Dina dipermalukan oleh Sikem dan dia hanya sekadar melihat itu hitam dan putih. Maka ciri itu yang sebelumnya membawa Lewi kepada dosa kemudian digunakan Allah sebagai sarana untuk melayani Tuhan. Melihat segala sesuatu hitam dan putih. Maka saudara sekalian, ini mau memberitahu kepada kita bahwa meskipun mungkin engkau masih menyimpan ada luka kepahitan di dalam hati, dan kisah Yusuf ini penuh dengan hal-hal seperti itu, luka, kemarahan, kekecewaan, putus asa, pahit di dalam hati. Mungkin engkau juga sedang bergumul menyimpan itu oleh karena dosa orang tuamu atau dosa yang dilakukan oleh keluargamu. Dan engkau sungguh-sungguh benci dengan itu. Tetapi engkau harus ingat bahwa itu bukan hal yang mendefinisikan siapa dirimu. Bukan hal yang mendefinisikan siapa dirimu. Luka itu memang ada. Kita tidak bisa mengabaikan bahwa ada luka seperti itu. Juga mungkin menimbulkan kesadaran yang tanpa kita, juga mungkin luka itu menimbulkan kesulitan yang tanpa kita sadari itu membentuk jalan hidup kita sampai kepada akhirnya. Membentuk sepanjang jalan hidup kita. Seperti orang yang disakiti oleh orang tuanya, maka dia akan sulit untuk mengenal Bapa sebagai pribadi yang mengasihi dia. Itu kesulitan yang dia gumulkan. Saudara sekalian, Allah tidak menjanjikan bahwa dia akan menyingkirkan semua bahaya. Allah tidak menjanjikan dia akan menyingkirkan semua luka, ancaman itu, menyingkirkan semua pergumulan kita. Tetapi saudara bisa ingat apa yang terjadi kepada Lewi. Cerita Lewi menunjukkan bahwa Allah bisa merubah akibat daripada sebuah kutukan untuk menjadi berkat. Saudara perhatikan, hidup kita mungkin kita akan melihat kenapa aku mengalami semua ini dan saudara merasa tidak bisa dipakai Tuhan lagi sama sekali. Tapi saudara, kisah Lewi menunjukkan Allah bisa merubah akibat daripada kutukan menjadi berkat. Allah adalah Dia yang berkuasa untuk menebus segala apapun, siapapun, kejahatan apapun, dan bisa membawa yang baik daripadanya. Saudara, bukan Allah itu senang dengan kejahatan kita ya. Bukan Allah itu senang dan kemudian Allah berkata, nah karena kamu berbuat jahat, maka sekarang saya punya kesempatan untuk memakai kejahatan kamu. Bukan Allah senang dengan kejahatan kita. Allah sangat berduka dengan kejahatan kita. Tetapi Allah adalah Dia yang berkuasa untuk membalikkan, untuk merestorasi, untuk memulihkan dunia yang sudah jatuh dalam dosa yang sudah rusak. Melalui kelemahan dan kesakitannya, saudara sekalian perhatikan, orang yang bergumul dengan kelemahan dia, orang yang bergumul dengan kesakitan dia, seringkali melalui itu, dia menerima Injil. Dia merasa rentan, dia merasa lemah, tidak berdaya. Dan justru dalam keadaan itulah, dia terbuka terhadap Injil. Pergumulan yang dialami oleh seseorang mungkin membuat dia bisa melayani dalam cara yang unik karena pengalaman yang pahit tersebut. Saudara sekalian, kadang-kadang kita menemukan bahwa konselor-konselor yang terbaik adalah mereka yang pernah bergumul dengan kesakitan mereka, dengan luka yang begitu dalam di dalam hati mereka, dosa-dosanya yang mereka begitu hancur hati karenanya. Mereka kecewa, marah, bahkan patah hati. Dan mungkin di antara mereka ada orang-orang yang pernah bergumul untuk mengakhiri hidupnya. Dan ketika Tuhan membalikkan itu, mereka bisa dipakai Tuhan menjadi the best counselors. Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang mau memakai mereka. Dan justru kemudian itulah yang seringkali membentuk dan memperlengkapi orang-orang untuk menolong orang lain di dalam pergumulan mereka yang macam-macam. Allah bisa memakai trauma masa lalu seseorang untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup
orang lain. Nah, saudara sekalian, tetapi yang paling menarik bagi saya adalah bahwa semua orang-orang yang dicatat dosanya ini dalam Kejadian pasal 49, sekaligus apa yang akan terjadi kepada anak cucu mereka, dosa mereka dicatat, apa yang akan terjadi kepada anak cucu mereka dicatat, tetapi saudara perhatikan bahwa mereka adalah orang-orang yang masuk di dalam jalur perjanjian Allah. Tuhan bukan melihat dosa mereka dan Tuhan bilang, "You nggak layak masuk dalam jalur perjanjian yang akan berlanjut sampai kepada Kristus digenapi dan kemudian sampai kepada kita pada hari ini." Saudara sekalian, Allah bukan melihat dosa mereka akibat pada anak cucu mereka lalu Allah membuang mereka, tetapi menariknya adalah orang-orang seperti itu masuk di dalam jalur perjanjian Allah. Maka Israel, kadang orang berkata, umat Tuhan kok kelakuan seperti itu tidak lebih baik daripada orang-orang yang lain. Tapi saudara sekalian, Israel bukan dibangun di atas dasar daripada kesalehan dan kebenaran Yusuf. Israel bukan dibangun di atas dasar daripada transformasi yang terjadi kepada Yehuda yang pernah saya khotbahkan, yang pernah saya bahas dalam PA. Tetapi Israel dibangun di atas dasar daripada 12 bapa patriark. Yang diantaranya ada Ruben yang pernah menodai kesucian tempat tidur papanya. Ruben yang karakternya goyah. Simeon dan Lewi yang penuh dengan kekerasan. Isakar yang sukanya mengejar kenyamanan hidup. Benyamin yang berbahaya laksana serigala. Israel dibangun di atas dasar orang-orang yang punya cacat seperti itu. Dan mereka semua adalah bagian daripada rencana keselamatan Allah. Allah memanggil dan menguduskan umatnya baginya sendiri. Ini hal yang wonderful ketika kita melihat narasi, story di dalam Alkitab. Saudara sekalian, Allah penebus kita tidak mencari the best of the best. Kita mungkin di dalam pekerjaan kita akan mencari the best of the best. Dalam gereja kita akan mencari yang the best of the best. Yang paling saleh, yang tidak bercacat, yang sempurna hidupnya. Allah tidak mencari seperti itu untuk diselamatkan. Melainkan Yesus berkata bahwa dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara sekalian, maka sejak awalnya Alkitab sudah menegaskan kepada kita kebenaran yang kita pegang di dalam iman reform, yaitu sola gratia. Segala sesuatu itu only by grace, karunia Allah. Maka tidak ada kebanggaan sama sekali saudara sekalian apapun dari orang Israel akan nenek moyang mereka. Saudara, kalau kita punya nenek moyang orang yang hidupnya perfect, yang tidak ada kejahatan, cacat celah manapun, kita akan bangga. Tapi orang Israel tidak ada kebanggaan apapun akan nenek moyang mereka. Sejak awal mereka memang sadar, dan kita juga harus sadar bahwa semuanya itu hanya anugerah yang diberikan. Saudara tahu anugerah itu adalah sesuatu yang kita terima yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Saudara dapat sesuatu, kalau saudara kerja dapat gaji, itu bukan anugerah. Tetapi saudara menerima sesuatu yang saudara tahu, aku itu tidak pantas terima ini tapi aku dikasih. Maka itulah Alkitab. Tapi saudara harus ingat bahwa Alkitab, saudara perhatikan kalimat ini bahwa Alkitab tidak menganggap terlalu ringan dosa kita. Alkitab tidak menganggap terlalu ringan dosa kita sehingga kita bebas melakukan apapun. Tetapi Alkitab juga tidak menganggap terlalu berat dosa kita sehingga tidak bisa diselesaikan. Sehingga tidak ada jalan keluar. Jadi Alkitab tidak memandang ringan. Oh, kalau begitu semua karena anugerah, aku bebas melakukan apa yang aku mau. Enggak ya. Tapi Alkitab juga tidak memandang terlalu berat sehingga tidak ada jalan keluar. Orang diinjili, maukah engkau menerima Yesus? Apakah aku layak diselamatkan? Dosaku terlalu berat, dosaku terlalu besar. Saudara sekalian, Alkitab tidak ada jalan keluar kecuali dosa mendukakan Roh Kudus. Itu artinya engkau menolak keselamatan itu. Saudara sekalian, dosa itu bukan hal yang sepele. Alkitab senantiasa mengingatkan akan akibat pahit yang harus ditanggung oleh karena dosa seseorang bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dosa itu menghancurkan, meskipun dia ditampilkan seakan-akan itu sebagai jalan menuju kepada freedom dan joy. Tapi dosa itu menghancurkan. Kita akan melihat sepanjang zaman manusia ditipu seakan-akan dosa itu sebagai sesuatu yang akan menghantar engkau kepada freedom dan kepada joy. Dosa itu menghancurkan. Saudara harus ingat
Tetapi dosa bukan memiliki kuasa yang mutlak. Sebaliknya, Alkitab mendorong kita meyakini bahwa mereka yang sudah dipilih dan diselamatkan Allah melalui karunia-Nya semata-mata tidak mungkin terbuang daripada warisan itu. Saudara sebagai anak-anak Allah menerima warisan yang tidak mungkin dibuang, dicabut daripada saudara. Roma pasal 8 ayat 17 mengatakan, kita juga adalah ahli-ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Maka di dalam hal blessing, saudara sekalian, ada satu kebenaran yang perkataan yang Yakub sampaikan kepada anak-anaknya itu, ada satu kebenaran yang kita harus akui tentang kedaulatan Allah. Dalam segala berkat tersebut, Allah berdaulat dan Allah menentukan kepada siapa Dia akan memberi. Maka dalam hal itu, saudara sekalian, karena kita percaya kedaulatan Allah, Allah itu berdaulat, Dia tidak bergantung kepada siapapun untuk bertindak, Dia berhak menentukan kepada siapa Dia akan memberi. Maka saudara perhatikan sekarang berkat kepada Yusuf dan kepada Yehuda. Sebelum memberikan berkat kepada Yusuf, Yakub lebih dulu memberkati anak-anak Yusuf, Efraim dan Manasye dalam Kejadian pasal 48. Dan berkat-berkat itu kemudian dinyatakan di dalam blessing terhadap Yusuf. Kejadian pasal 49 ayat 22, 23, 24, 25, 26. Maka berkat kepada Yusuf itu dinyatakan panjang lebar lebih daripada kepada saudara-saudara yang lain. Yusuf itu adalah anak kesayangan Yakub. Ya mungkin tidak heran karena itu berkatnya begitu dinyatakan panjang lebar. Tetapi saudara sekalian, kalau kita baca kisahnya kita kira bahwa apa? Bahwa berkat terbesar itu pasti diberikan kepada Yusuf, anak kesayangan Yakub. Akan tetapi perhatikan, meskipun berkat yang paling panjang dan limpah di dalam perkataan Yakub ini diberikan kepada Yusuf, tetapi berkat terhadap Yehuda lah yang terbesar. Yakub memberkati Yehuda dengan apa? Saudara perhatikan, ini menarik sekali. Di sini mau menyatakan Allah itu berdaulat. Yakub memberkati Yehuda dengan apa yang sama seperti mimpi yang Yusuf terima waktu dia remaja. Waktu remaja, anak umur 17, Yusuf terima dua mimpi bahwa saudara-saudaranya akan sujud kepadanya, bapak ibunya akan sujud kepadanya. Tetapi saudara sekalian, betul itu digenapi ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Tetapi di kemudian hari, anak-anak daripada bapaknya akan datang dan sujud menyembah kepada siapa? Kepada Yehuda. Yehuda digambarkan dengan gambaran raja. Yehuda digambarkan bahwa tongkat kerajaan, ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa, saudara sekalian. Akan takluk bangsa-bangsa. Ini adalah bayang-bayang daripada Israel di kemudian hari, di mana suku Yehuda akan menjadi raja dan di mana jalur keturunan Daud itu akan berasal. Saudara sekalian, ayat 11, kemakmuran dan kelimpahan menjadi bagiannya. Nubuat ini juga menantikan sesuatu yang bahkan lebih besar dari berkat yang dialami oleh Yehuda pada zaman Daud dan Salomo. Dan juga ayat ini sekaligus seringkali ditafsirkan sebagai nubuat tentang Mesias. Meskipun generasi di antaranya sampai kepada Kristus, mereka seringkali sulit menangkap seutuhnya tentang nubuat Mesias ini. Nah, saudara perhatikan, kemakmuran dan kelimpahan akan menjadi bagian daripada Yehuda, dan semua blessing atas Yehuda ini adalah gambaran yang membawa ingatan kita kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Adalah membawa ingatan kita kepada Yesus Kristus, singa dari Yehuda. Sebagaimana dikatakan di Wahyu pasal yang kelima, ayat kelima. Dia adalah yang akan memerintah dan menghakimi. Saudara perhatikan ayat 11 mengatakan, dia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara tahu mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus apa?
Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Air dari mana? Air cucian, air pembasuhan, air dari tempayan itu menjadi anggur yang bagus sekali. Saudara sekalian, begitu limpahnya anggur itu. Dan anggur itu tidakkah mengingatkan kita akan Kejadian 49 ayat 11. Dia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Dan juga Yesus akan mengendarai keledai muda memasuki Yerusalem sebagai raja yang humble namun powerful untuk menyelamatkan umatnya. Setelah mengatakan semua itu, Yakub mati. Ini melegakan saudara sekalian, karena kadang-kadang kita kesel sekali kalau nonton film kungfu, film zaman-zaman dulu ketika tokohnya mau mengatakan sesuatu belum selesai tiba-tiba mati dan menimbulkan penasaran puluhan tahun salah paham. Saudara sekalian, tapi Yakub dia menuntaskan semuanya lalu dia mati, dan kitab Kejadian ditutup dengan dua kematian yang damai, rest in peace, yaitu kematian daripada Yakub dan Yusuf. Saudara sekalian, biasanya kematian itu adalah end of life atau akhir daripada kisah seseorang, kematian. Begitu mati dikatakan dia tutup buku kematian dia. Aku telah mengakhiri pertandingan dan telah sampai kepada garis akhir, biasanya ya saudara sekalian. Tetapi perhatikan, kematian Yakub dan Yusuf itu memberikan cerita yang lebih lanjut. Yakub dan Yusuf itu bukan sekadar rest in peace, mati di dalam damai di usia tua, didampingi oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara sekalian, ini adalah satu penghiburan yang besar bagi orang yang akan mengakhiri hidupnya ketika didampingi oleh orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang dia cintai. Kita tahu orang-orang besar yang telah meninggalkan kita, misalnya seperti apologet Ravi Zacharias, dia meninggal didampingi oleh orang-orang yang dia kasihi. Satu penghiburan yang sangat indah, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah impian daripada orang-orang yang sekarat. Dan Yakub, Yusuf, ketika mereka rest in peace, mereka didampingi oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Namun kematian mereka itu, saudara perhatikan, adalah kematian di dalam iman. Mereka mati di dalam iman dengan kesadaran bahwa kematian mereka bukan akhir daripada kisah kehidupan mereka. Kadang kita mati, urusan tubuh kita, urusan orang lain sudah. Seorang itu profesor yang pernah mengajar kami, dia mengatakan, saya sambil bercanda ya, dia mengatakan, saya itu enggak takut mati. Kenapa? Setelah saya mati yang repot bukan saya, yang repot itu orang lain begitu ya. Nah saudara sekalian, kematian itu bagi Yakub dan Yusuf adalah kematian di dalam iman dengan kesadaran bahwa kematian itu bukan akhir daripada kisah kehidupan mereka. Melalui kisah kematian daripada Yakub dan Yusuf itu, kita akan diajak untuk melihat bahwa kematian di dunia ini itu semata-mata adalah menutup satu babak di dalam kehidupan kita dan membuka babak baru di dalam kehidupan yang berikutnya. Maka saudara, orang percaya kita sangat mendapatkan anugerah Tuhan bahwa ketika kita mati, kita hanya menutuplah satu lembaran babak yang sudah lewat dan kita masuk di dalam babak yang baru. Saudara sekalian, saya tertarik membaca bahwa Yakub dan Yusuf itu mempersiapkan kematian mereka dengan baik. Mereka bukan melihat yang lalu. Biasanya kalau orang mau mati, orang melihat yang lalu. Yang lalu apa itu? Oh, apa yang sudah saya kerjakan, yang saya raih, usaha saya, perusahaan saya, aset saya, rumah saya, apapun juga. Apa yang sudah lalu, bagaimana mengurus itu sebelum saya mati. Bagaimana memastikan supaya anak-anak itu membagi dengan adil. Kita biasanya sebelum mati melihat ke belakang, mengurus yang di belakang. Tetapi Yakub dan Yusuf itu mempersiapkan kematian mereka dengan baik, dengan mata yang tertuju ke depan, kepada hari depan. Maka perhatikan, Yakub memberi pesan sekaligus pernyataan iman dia di dalam Kejadian pasal 49 ayat 29 dan 33. Saudara, saya bacakan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku di dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan miliknya. Dan disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, Ishak,
istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Di sini menarik sekali bahwa Yakub mempersiapkan kematiannya dengan baik, sementara Yusuf mempersiapkan kematiannya dengan baik, sementara kita yang hidup pada zaman-zaman ini berusaha menghindari kematian, mencoba lari daripada kenyataan. Di sini menunjukkan iman mereka yang seakan sampai kepada titik akhir mereka melihat seakan-akan Tuhan memegang tangan mereka berjalan melintasi lembah kematian itu. Yakub mati pada usia tua, Bapak Ibu sekalian. Dia dikelilingi oleh keluarganya dan dia sangat bahagia melihat bahwa mereka sudah diperdamaikan, sudah direkonsiliasikan, sudah dipersatukan. Ini hal yang sangat indah. Saudara tentu tidak mau mati melihat anak-anak dan keturunan itu saling berperang satu dengan yang lain. Kalau melihat mereka damai, sudah dipersatukan, rekonsiliasikan, itu sangat indah. Dan Yakub yang seumur hidupnya struggle, saudara sekalian. Tapi Tuhan memberikan kematian yang sangat indah. Dia melihat anak-anaknya damai, dia melihat anak-anak daripada anak-anaknya. Dan Yakub sempat memberikan berkat kepada mereka. Dan sekarang Yakub sudah siap untuk pergi. Yakub minta dikuburkan di Goa Makpela di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Di sana dikuburkan Abraham dan Sarah, di sana dikuburkan Ishak dan Ribka, dan ironisnya Yakub memilih untuk dikuburkan bersama dengan Lea, istri yang tidak dicintai dia, ketimbang dikubur bersama dengan Rahel. Kita tahu Rahel bukan dikubur di situ. Rahel dikubur di satu tempat yang lain di dalam perjalanan ke Efrata di dekat Bethlehem sana. Rahel dikubur di sana. Kadang-kadang kita berpikir, bukankah Yakub cinta dengan Rahel? Aku mau dikuburkan dengan istri yang aku cintai. Aku tidak mau dikubur dengan Lea. Aku tidak cinta sama dia. Tidak. Yakub bukan mengutamakan perasaan dia. Tapi Yakub waktu dia mau mati, dia lihat kepada janji Allah bahwa keturunan daripada Abraham akan masuk di tanah itu, dan Yakub mau dikubur di situ. Sekalipun bersama dengan Lea, bukan dengan Rahel. Dan saudara perhatikan pada masa kuno pada zaman itu, keputusan untuk dikuburkan di mana itu penting. Kalau kita sekarang mungkin dikubur mana aja lah. Mau di Bogor, mau di Jakarta, mau di Surabaya, mau di Gresik, mau di mana, itu urusan yang penting keluarga gampang lah untuk dikunjungi. Saudara sekalian, pada masa kuno keputusan dikuburkan di satu tempat itu berarti apa? Seseorang mendedikasikan dirinya kepada tempat itu. Dia menetapkan secara permanen untuk terikat kepada tempat itu, dan karenanya menyerahkan diri kepada Allah yang berkuasa di tempat itu. Itu mau menyatakan itu. Dia menyerahkan diri kepada Allah yang berkuasa di tempat itu. Ini yang dipercayai orang-orang pada zaman itu. Maka permintaan Yakub untuk dikuburkan di dalam kuburan warisan keluarga itu, ini adalah pernyataan iman Yakub yang terakhir. Pernyataan iman Yakub. Saudara lihat ya, Yakub itu kadang-kadang kita baca ya, ini orang brengsek ya. Selama hidupnya banyak hal-hal yang dia, he is not the perfect man. Dia bukan a good father gitu ya. Tapi kita melihat iman Yakub itu kepada Tuhan itu luar biasa. Maka ketika Yakub minta dikuburkan di Makpela, itu adalah pernyataan iman yang terakhir kepada janji Tuhan yang sudah berkenan menjadi Tuhannya Yakub. Tuhan yang sudah berkenan menjadi Allahnya Yakub itu sebagaimana Allah leluhurnya, dan Yakub mempercayakan dirinya kepada Tuhannya itu. Meskipun sampai saat itu, sampai kematian Yakub, Allah hanya memberikan sepenggal daripada tanah perjanjian itu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara sekalian, kita kalau hidup maunya Tuhan kasih janji itu ditepati sepenuhnya dalam hidup kita dong. Kita mau lihat, tapi tidak. Pada zaman itu Allah baru memberikan sepenggal bagian kecil daripada tanah perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Yakub memandang janji itu dengan iman. Karena itu dia memilih dikubur di sana. Yakub tidak mau dikubur di tempat yang terbaik di Mesir. Meskipun Yusuf adalah penguasa di Mesir. Mumpung anakku penguasa, aku dikubur saja di kuburan yang terbaik di Mesir. Yang pemandangannya paling indah. Bukan.
Yakub beriman dan Yakub menantikan janji Tuhan itu. Maka saudara sekalian, Yakub kemudian mati. Yakub mendapatkan penguburan besar-besaran tentu karena Yusuf adalah penguasa. Orang Mesir menangisi Yakub itu 70 hari lamanya. Hanya kurang 2 hari dari yang ditentukan untuk Firaun. Maka satu hal yang kita harus perhatikan, kemudian Yusuf mengantar jenazah Yakub. Prosesi penguburan itu besar-besaran di mana di Kanaan, di Goa Makpela yang dibeli Abraham itu, dan Yusuf membawa itu dalam rombongan besar, iring-iringan prosesi itu di dalam rute yang tidak biasa. Nah, waktu kita baca Alkitab banyak hal yang wonderful, saudara sekalian. Mereka menempuh rute yang tidak biasa. Kalau saudara lihat peta di Alkitab bagian belakang, saudara lihat peta ya, di Alkitab bagian belakang ya, saudara akan lihat ya, jalur normal dari Mesir menuju kepada Kanaan, tanah perjanjian, itu adalah naik ke atas, menyusuri tepi laut Mediterania, menyusuri sepanjang pantai Mediterania, lalu masuk ke Kanaan. Tetapi perhatikan rute yang ditempuh oleh Yusuf waktu membawa jenazah daripada Yakub untuk dikuburkan. Saudara akan melihat bahwa Yusuf mengambil jalur yang lain, mengambil jalur yang melewati dekat sungai Yordan lalu masuk ke tanah perjanjian. Maka prosesi iring-iringan penguburan Yakub itu mengambil jalan sisi timur daripada Laut Mati. Saudara mulai teringat ya, kisah Keluaran ketika Musa membawa Israel keluar melewati Laut Mati. Dan kemudian mereka akan menyeberangi sungai Yordan membawa jenazah Yakub untuk masuk ke Kanaan. Ini bukan rute normal, saudara sekalian. Waktu menyeberangi sungai Yordan, saudara ingat kisah siapa? Kisah Yosua membawa Israel menyeberangi sungai Yordan masuk Kanaan. Maka di sini para ahli Alkitab menafsirkan, mengkaitkan rute ini dengan tujuan daripada penulis Kejadian kepada pendengar mula-mula yaitu orang Israel. Di sini ada gaun teologis. Rute ini melintasi rute yang sama yang orang Israel lewati manakala mereka masuk Kanaan 400 tahun kemudian. Saudara sekalian, Yakub sudah menantikan keturunannya masuk Kanaan 400 tahun kemudian. Setelah kematian Yakub ini saudara-saudara Yusuf ketakutan dan disitulah keluar kalimat Yusuf yang begitu agung itu ya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Sebab dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. And then kita akan menutup dengan Yusuf pun mati. Dan ini adalah kematian orang beriman yang lain. Yusuf juga mati dengan tenang pada umur 110 tahun, rest in peace. Dan saudara perhatikan, meskipun Yusuf hidup lama di Mesir, berapa lama Yusuf hidup di Mesir? Yusuf hidup di Mesir kira-kira 93 tahun Yusuf hidup di Mesir. Yusuf hanya tinggal di Kanaan bersama papanya itu 17 tahun. Dia tinggal di Mesir 93 tahun. Home sweet home. Apakah begitu? Apakah Yusuf melihat Mesir itu sebagai rumahnya dia? Bukan. Di dalam iman, Yusuf tidak memandang Mesir sebagai rumahnya. Maka ketika waktunya dia akan mati, Yusuf kasih kata-kata terakhir. Yusuf perintahkan supaya dia ditaruh di dalam peti mati. Saudara lihat Kejadian 50 yang menutup itu. Yusuf berkata kepada kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku ke sini. Membawa tulang-tulangku dari sini, dari Mesir ya saudara. Lalu ayat 26, Kejadian ditutup dengan ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Saudara sekalian, Yusuf memerintahkan tulang-tulangnya ditaruh di dalam peti mati. Ini adalah tindakan iman. Ini adalah tindakan iman. Di dalam mata Yusuf, mata iman Yusuf, sekiranya
Satu hari nanti orang-orang Israel keluar dari Mesir, maka dia akan pergi bersama dengan mereka. Yusuf seperti seorang juru kunci yang penuh dengan tanggung jawab. He was the first person yang masuk ke Mesir, dan dia mau menjadi orang yang terakhir bersama-sama keluar dari Mesir. Dia menjagai mereka seakan-akan, jikalau satu hari nanti orang Israel keluar, aku keluar bersama dengan mereka. Jikalau mereka tidak keluar, aku tetap diam bersama dengan mereka di Mesir. Ini iman yang luar biasa, saudara sekalian. Dan kenapa Yusuf tidak minta? Yusuf tidak seperti Yakub. Yakub minta dikuburkan di gua Makpela. Kenapa Yusuf tidak minta dikuburkan di gua Makpela saat itu juga seperti Yakub? Dilakukan prosesi besar-besaran, melintasi rute yang sama yang akan ditempuh oleh orang Israel 400 tahun kemudian. Kenapa? Maka di sini menyatakan kemungkinan Yusuf sedang menyatakan pernyataan iman yang lebih tegas daripada Yakub. Bahwa apa? Bahwa dia percaya akan rencana Allah bagi Israel. Oh, masih lama lihatnya rencana itu tergenapi. Tetapi di dalam mata iman Yusuf, dia seakan-akan melihat rencana Allah itu tergenapi. Jikalau penguburan Yakub itu mengindikasikan bahwa keturunannya satu hari nanti akan keluar besar-besaran dari Mesir, maka Yakub sudah minta dia dibawa ke sana. Dia di dalam imannya percaya keturunannya satu hari nanti akan keluar secara besar-besaran dari Mesir. Jikalau Yakub seperti itu, seakan-akan dia menantikan Yusuf itu berbeda. Jikalau tulang-tulang Yakub tersimpan dengan aman di Kanaan menantikan keturunannya, satu hari nanti tiba, seakan-akan Yakub menunggu di situ. Kapan mereka tiba? Yusuf berbeda. Yusuf dia mau mengikatkan diri dengan seluruh pengharapan daripada umat Tuhan. Yusuf mau mengikatkan diri. Berapa lama pun Israel di Mesir, selama itu pula Yusuf bersama dengan mereka. Suatu hari nanti, jikalau Tuhan membawa orang-orang Israel keluar, maka tulang-tulang Yusuf akan pergi bersama dengan mereka. Yusuf mempertaruhkan masa depannya bersama dengan umat Allah. Tentu Yusuf rindu, Yusuf ingin untuk pergi mengakhiri hidup di Kanaan, dikuburkan di Kanaan. Itu adalah harapan besar bagi Yusuf. Tapi Yusuf rela, dia bertahan bersama dengan umat Tuhan berada di Mesir. Dan saudara sekalian, ketika Yusuf minta mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di peti mati, saudara sekalian, ini hal yang mengejutkan, ini hal yang mengherankan tidak biasanya. Ditaruh di peti mati. Kapan sih orang ditaruh di peti mati, saudara sekalian? Orang-orang Israel tidak ada kebiasaan orang-orang pada zaman itu. Kalau Mesir mereka taruh ya, mereka taruh di satu peti apa. Tapi orang Israel pada zaman itu tidak ada kebiasaan menaruh jenazah di dalam peti. Mereka biasanya langsung membungkus jenazah, dimasukkan ke dalam goa. Kita ingat kisah Tuhan Yesus, atau ditaruh di dalam tanah. Tetapi perhatikan di sini, Yusuf minta dia tulang-tulangnya ditaruh di dalam peti mati. Kata yang sama, saudara sekalian, peti itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk menyatakan tabut perjanjian. The Ark of Covenant. Tabut perjanjian. Dengan kata lain, saudara sekalian, nantinya orang Israel di dalam sepanjang perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian, mereka akan mengusung dua peti. Yaitu peti perjanjian, tabut perjanjian, dan yang kedua adalah peti mati berisi tulang belulang Yusuf. Dan apa yang mau dinyatakan di sini, bahwa kedua peti itu menyatakan kesaksian akan kesetiaan Allah kepada umatnya. The Ark of Covenant, tabut perjanjian, menyatakan kesetiaan Allah kepada umatnya. Peti mati Yusuf itu juga menyatakan kesetiaan Allah kepada umatnya. Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Maka saudara sekalian, inilah akhir daripada kejadian. Inilah juga yang kita imani di dalam penguburan daripada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Bahwa hidup itu tidak berhenti begitu saja. Tetapi hidup orang percaya adalah hidup yang berpaut dengan janji Tuhan yang kekal. Allah yang setia tidak mungkin tidak menuntaskan janjinya. Sebagaimana yang Yakub dan Yusuf lihat pada hari kematian mereka.
Maka saudara satu hari saudara akan mati dan saya pun juga akan mati saudara sekalian. Tetapi kita bisa mati dengan mata iman yang melihat kepada janji Allah yang setia itu. Yang menggenapi rencananya di dalam kekekalan itu. Pada akhirnya kejadian selesai. Dan kejadian ditutup dengan pesan yang sangat kuat. Tentang apa? Tentang janji Allah. Yang Allah inisiasi. Allah topang. Allah pelihara. Dari generasi kepada generasi berikutnya. Di dalam perjalanan itu, ketika Allah memanggil Abraham sampai kepada penggenapannya, saudara sekalian banyak bahaya, banyak ancaman. Orang-orang yang Tuhan panggil, ternyata orang yang lemah, orang yang berdosa, orang yang bercacat celah. Seakan-akan janji itu akan bubar, seakan-akan janji itu tidak bisa tergenapi. Karena kelemahan daripada manusia, karena keadaan daripada bahaya. Oleh karena dunia yang jatuh di dalam dosa, dunia yang keras, dunia yang gelap, seakan-akan bisa membuyarkan janji Allah. Tetapi di sini mau menyatakan bahwa meskipun bagaimanapun juga lemahnya kita dan terbatasnya kemampuan kita, tetapi janji Allah itulah yang akan membawa sampai kepada kesudahannya. Tidak ada yang akan memutus janji itu, saudara sekalian. Di sini mau menyatakan Allah yang berjanji, Dia juga adalah Allah yang berkuasa menggenapkan perjanjiannya. Kitab Kejadian ditutup dengan pesan yang begitu kental tentang pengampunan dan penebusan. Dan inilah kisah Alkitab. Yesus datang dengan pesan yang sangat kental tentang janji Allah yang digenapi, tentang the kingdom of God, dan tentang pengampunan serta penebusan itu. Dan itu akan membawa kita melintasi. Semua ini nantinya akan membawa kita melintasi sejarah sampai kepada satu hari nanti. Kepada Kristus yang datang dan kepada kedatangannya yang kedua kali. Dan kiranya ini semua menguatkan kita untuk berharap kepada janji Allah bahwa semuanya itu akan sepenuhnya tergenapi. Saudara sekalian, sebelum kita memberikan persembahan, mungkin sekalian saya akan menutup jikalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, maka kita akan menutup seluruh seri daripada Kejadian, daripada kisah Yusuf, dan saya mempersiapkan jikalau dalam anugerah Tuhan kita boleh membahas lagi tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Banyak sekali, yang indah sekali bagaimana kita melihat Injil di dalam kehidupan mereka. Saya sudah membahas Yunus, sudah selesai. Dan saya sudah membahas Yusuf, sudah selesai. Masih banyak tokoh lain yang hidupnya begitu memberikan story. Not our story, but the story of God. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami melihat janji Allah yang ditepati dan tidak mungkin dihalangi. Bahkan oleh kelemahan manusia, dosa-dosa mereka, bahkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Tapi janji-Mu tergenapi, janji-Mu akan terpelihara sampai kepada kesudahannya. Dan kami bersyukur jikalau kami menjadi bagian daripada umat perjanjian Allah. Dan kami akan hidup dengan mata iman yang tertuju kepada Allah yang berkuasa, yang menjanjikan dan yang akan menggenapi janjinya itu. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar daripada kehidupan Yusuf. Tuhan terus bentuk kami, Tuhan terus pimpin kami, sampai juga kami sampai di akhir hidup kami. Dan kami boleh melihat dengan iman yang sama seperti Yakub dan Yusuf. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Tuhan sudah memimpin kami sejauh ini. Amin. Saya serahkan kepada Pak Johan untuk memimpin kita di dalam persembahan dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Ya, puji Tuhan, firman sudah diberitakan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji Tuhan, lagu nomor 17. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaraku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu,
sepanjang siaraku ingin ku bersamamu. Bukan nikmat duniawi yang menjadi doaku. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Ku senang bersusah payah asal kau bersamaku. Ya, kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kami sudah menyelesaikan sesi daripada PA ini. Kami sudah belajar daripada kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari sebuah keluarga yang secara etika moral mungkin kurang baik ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa di dalam ketidakbaikan mereka, Engkau telah menyatakan suatu kemurahan, yaitu karena oleh anugerah-Mu saja, oleh kasih-Mu saja, kami yang berdosa ini boleh diselamatkan. Bapa yang di surga, kami juga bersyukur atas persembahan yang sudah dikumpulkan. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga setiap persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.